Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil musbalin waghfir Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al kullukum sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Segenap keluarga besar yang ada di masjid ini, di perusahaan ini, kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca Ummul Bayan surah Al-Fatihah. Diniatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Al-Fatihah itu 5 quri'ah, Fatihah bergantung niatnya. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabar semua bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan alhamdulillah I'm fine. Dalam bahasa Arabnya alhamdulillah ala kulli hal. Boleh ditambahkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, segala puji bagi Allah yang dengan semua nikmatnya menyempurnakan amalan soleh. Kita kembali jumpa setelah kita berhari raya kurban. Ada satu peristiwa sebelum kita masuk pada bahasan obrolan santai dulu. Hampir 2/3 jamaah
yang ada di pengajian, bahkan mereka yang tak tersentuh ketika disebutkan nama atas hewan kurban, banyak diumumkan kalimat almarhum. Hewan kurban selanjutnya seekor sapi untuk almarhum bapak. Ini masalah. Padahal kita sudah berkurban sesuai usia. Jadi kalau ditanya, bapak berapa usia? Bukan umur. Ya, kalau umur itu sisa sudah. Kalau yang sudah dijalani itu usia. Ya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Sesuai dengan namanya, kurban itu qurba yaqrubu kurbanan wa kurbatan fahuwa qarib. Orang yang berkurban berarti orang yang sedang mendekat kepada Allah. Orang yang mendekat kepada Allah berarti orang yang masih hidup. Kalau yang sudah wafat berarti sudah dekat. Ngapain lagi kurban? Ini. Kalau akikah boleh. Untuk siapa nih? Untuk almarhum bapak saya, Pak, belum akikah kayaknya. Andai pun sepertinya udah, nggak apa-apa saya iringkan lagi, khawatir ternyata belum. Nah, karena akikah hanya seumur hidup sekali. Bahkan amalan soleh manusia bergantung akikahnya. Amal manusia digadaikan oleh akikahnya. Ketika tertunaikan akikahnya, naiklah amalnya. Ketika belum tertunaikan akikahnya, tergadaikan. Sekali, maka sampai wafat masih ada tagihan. Tapi kurban itu setiap tahun. Selain pengorbanan dan pendekatan secara batin, maka kita juga mendekat kepada Allah dengan simbol hewan. Sebagaimana ketika Qabil dan Habil setelah menjelang dewasa, diminta oleh Allah kepada ayahnya, wahai Adam, sampaikan kepada anak-anakmu untuk berkurban atas namaku. Siapa yang hebat dan benar, baik, ikhlas, tulus karena aku, akan kuterima kurbannya. Ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Kalah 1-0 Qabil. Pas dinikahkan, ya, maunya Qabil dengan kembarannya Iklimah. Maunya Qabil, Habil sama Labuda. Ternyata syariat Allah disilang. Kembaran Qabil, Iklimah dengan Habil. Habil kembarannya Labuda dinikahkan dengan Qabil. Qabil marah lagi, udah kurban gak diterima, sekarang ternyata harus disilang. Marah dia. Kata Nabi Adam, kenapa kau tidak mau terima sama Labuda? Kau tidak boleh nikah dengan Iklimah karena kembaranmu. Apa jawaban Qabil? Labuda jelek katanya. Ya, nah dari situ sudah kalah berapa kali. Nah, Qabil lah yang diterima. Jadi kurban itu dalam rangka mendekat. Maka kalau sudah kurban, biar bapak yang kurban. Ya, siapa nih Pak? Saya. Nama Anu gitu. Siapa nih Pak? Keluarga saya, anak saya, ya kakak saya, istri saya. Gitu. Terus kalau pengen buat almarhum, buat orang tua, ya sedekah sudah Pak. Ya, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa bi aw waladin shalihin yad'ulah. Sedekah boleh yang harian atau yang paten, dalam bahasa agama wakaf. Saya wakafkan masjid ini untuk almarhum ayah saya. Kalau kurban buat kita yang hidup dan terus berjuang kita. Setiap saatnya mendekat kepada Allah lahir batin, setiap tahunnya dengan simbol fisik yaitu memotong hewan kurban. Mau satu sapi untuk 7 orang seperti kearifan lokal Indonesia, atau satu sapi untuk 1 orang, atau 1 kambing buat 1 keluarga, nggak apa-apa, bebas, semua ada dalilnya. Rasulullah pernah potong 1 ekor untuk keluarganya, Rasulullah pernah potong 1 ekor buat umatku. Jadi aslinya, afdolnya kurban tuh kambing, ya. Jadi kambing sebenarnya. Indonesia banyakan nggak doyan kambing, senengnya senengnya embe sama
sama kambing kira-kira di sepupuan kayaknya ya. Ya. Senangnya daging sapi, senangnya makan rendang. Kearifan lokal, makalah korbannya orang Indonesia banyaknya sapi. Di Arab bukan sapi, di Arab apa? Unta. Indonesia senangnya sapi, maka diakalinlah satu sapi untuk 7 orang. Indonesia apa yang nggak diakalin gitu kan? Padahal satu sapi 1 orang kalau mampu. Kalau nggak mampu 1 orang ya untuk 1 ekor kambing. Kalau dia mampu 1 orang 1 ekor sapi. Kita diakalin, akhirnya keluarlah urunan 1 sapi untuk kolektif 7 orang. Ada lagi arisan atau tabungan kurban disebut takur gitu loh. Ya, takur. Apapun itu sah-sah saja. Yang paling penting utamanya goalnya adalah melatih diri dengan berkurban. Model kayak bapak-bapak di hadapan saya ini haram kalau nggak berkurban. Karena mampu pak. Coba nabung pak, sehari 100.000 atau sehari nggak 100.000. Sehari bisanya 10.000. Ya, berapa sebulan? 300. Betul ya? 300 kali 12 lah. Jadi pertanyaannya apa kira-kira pak? Mau tidak? Mau. Nabung 10.000. Rokok berapa sebungkus? Kata istrinya, papa nih merokok terus. Sehari berapa bungkus? 2 bungkus. Berapa sebungkus? 30.000. Berapa sehari? 60.000. Berapa sebulan? 1.800.000. Tuh, daripada beli rokok mendingan beli nabung buat rumah. Akhirnya berhenti, papa berhenti mah. Uang rokok papa tabungin untuk rumah, bangun rumah. Nabung setahun 2 tahun 10 tahun kumpul duit pak, bangun rumah. Setelah rumah jadi kebakaran. Emang uang rokok. Gitu. Ya rokok-rokok, rezeki rumah, kan kita suka begitu. Jangan pakai uang ini buat beli ini buat beli itu, ini buat beli ini, gitu kan? Padahal buat ini ada, kata Allah, buat ini ada. Pertanyaannya, kau minta tidak kepadaku? Buat dunia saja dikasih, apalagi untuk urusan ibadah, termasuk berkurban. Pakai maunya yang kuat, kemudian pakai ilmu supaya tidak nyasar pahalanya. Sayang sekali. Ya, jadi kurban kemarin saya perhatiin di masjid-masjid ini buat almarhum, dan ada lagi 1 masjid pak, masih di Bekasi juga, dari Bapak Anu untuk almarhum Bapak Anu. Coba, ini kenapa harus dari untuk? Langsung saja. Contoh, ini nggak apa-apa ya, masih muter kemarin pak, ya, karena ini kekhilafannya terus. Indonesia senang tuh mengulang-ulang kekeliruan. Ada seorang jamaah, Ustadz saya mau kurban untuk Ustadz. Maksudnya bagaimana bunda? Ya, ini saya mau kasih sapi. Oke, bunda mau berkurban atas nama bunda, gitu kan? Enggak, saya kasih Ustadz. Oh berarti bunda kasih uang saya atau kasih sapi ke saya. Nanti pas dipotong Bismillah ya Allah Akbar itu atas nama Mohai Atali, gitu kan? Iya gitu Ustadz. Oke, diterima. Ya. Jadi dia bukan menyerahkan, tetapi memberi. Sapinya hibah, saya yang berkurban. Ada juga yang, Ustadz saya ngasih Ustadz nih sapi. Pas kita, alhamdulillah ada yang ngasih lagi ya. Setelah diterima, nggak lama dia nyusul. Ini namanya Ustadz. Oh dia namanya numpang motong kurban gitu. Saya udah GR aja pak. Dikirain dia mau ngasih buat saya, nggak taunya numpang. Oke bu, ketika begitu bu, ini di rumah ada manajemen atau ada panitia dari majelis ya, dia ada panitianya, ada penyelenggaranya. Keluarlah angka ongkos potong kurbannya 1,2 juta. Oh gitu ya Ustadz? Ya iya, kecuali ibu kasih saya yang kurban, saya yang bayar, ibu nggak usah kurban. Udah bagus dikasih hewan kurban ya. Jadi seperti sepele, tapi pengaruh kepada keabsahan ibadah kurban itu sendiri. Makanya bapak-bapak mulai tahun depan kurban atas nama saya. Kalau mampu anak juga, mampu nomor 2. Kalau mampu lagi istri, mampu lagi istri nomor
Nah, saya jalan di sini, ada ibu-ibu soalnya. Maksudnya boleh satu untuk keluarga saya. Contoh, satu hewan kurban, ya, seekor kambing untuk keluarga Bapak Maulana. Berarti anak tiga-tiganya, istri tiga-tiganya, gitu loh. Ini mana kamera nyala lagi. Akhirnya istri nonton, papa ya. Ya, yang dua ditaruh di mana? Baik, artinya kalau sholat saja yang tidak pakai modal uang, jangan salah niat meskipun sholat yang agama, apalagi yang keluar uang. Macam-macam. Ustadz, saya pernah sampaikan cerita itu. Ada orang kaya raya, kurbannya kambing sapi satu, jomplang Pak. Ya. Mulai kaya sapinya satu, jomplang Pak. Ya. Bagaimana dengan Dr. Zakir Naik? Dia punya 10 perusahaan ternyata Pak. Orang kaya ini. Dan 51% dari keuntungan 10 perusahaan dia itu diserahkan untuk urusan agama. 49%-nya dia pakai sendiri. Subhanallah. Rohaya. Dia ada beberapa perusahaan yang perusahaannya itu menyewakan kendaraan mewah seperti Rolls Royce, Lamborghini, Aventador, Ferrari, Porsche gitu. Yang keuntungannya buat dakwah dia. Gitu. Dan dia bilang, hebatkan untuk Allah. Aku berniaga untuk Allah. Aku berniaga dengan Allah saja. Meskipun dia bermuamalahnya dengan manusia. Gitu. Nah kita nggak usah lah harus begitu banget 51%. Ya. Cukuplah setahun sekali setiap satu orang nih berkurban. Amin. Ya Rabbal yang amin dan yang dalam hati dicatat wajahnya hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan khususnya saya perdana setelah bulan haji ini, ya kita sedikit memberi judul supaya kita itu tidak salah dalam pola pikir menjalani kehidupan. Ya, karena aslinya hidup ini seperti yang terus saya ulang-ulang, ibadah. Kita hidup ibadah. Ya, nolkan dulu seolah kita ini memang baru lahir tapi sudah sebesar ini. Hidup adalah ibadah. Saya pernah menjelaskan juga tentang akal. Akal binatang fungsinya makan, berkembang biak. Akal kita yang ada di kepala fungsinya nyari Allah. Allah itu sifatnya gimana, Allah itu zatnya, ya, kemudian ma'rifat, terus gitu. Nah kita banyak terpotong, terbuang, terseret, tergerus waktu fungsi akal ini dengan kesibukan seperti kerja, ya, berbisnis, berpangkat, berjabatan. Jadi aslinya akal kita itu adalah untuk mencari kebenaran Allah, ya, mencari terus bagaimana maunya Allah, bagaimana pengennya Allah, dan apa itu yang harus dipenuhi dari hak-hak Allah. Kalau binatang rezekinya lewat insting dengan fungsi akal tabiat. Kalau kita manusia, rezekinya sudah ditanggung Pak. Aslinya. Binatang, ya, instingnya dipakai, tidak dipakai pun digiring, apalagi manusia. Jadi manusia tuh kita tuh sebenarnya rezeki 4 jodoh, nasib, mati itu sudah ditanggung oleh Allah. Ya. Ditanggung, ada yang dengan dijemput, ada yang dengan diam di rumah, nyampe Pak. Kalau rezeki. Satu kuncinya, ya, meyakini itu semua Allah mampu lakukan, dibungkus dengan sifat-sifat seperti husnuzon. Ya, kata Imam Malik, wahai anakku, muridku Syafi'i, rezeki itu kalau sudah waktunya datang akan sampai ke tangan kita. Kalau sudah waktunya milik kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau memang bukan milik kita,
meskipun di depan mata bahkan sudah ada di rumah bisa keluar lagi. Jadi rezeki itu kalau sudah waktunya akan datang ke hadapan kita. Imam Syafi'i, ya harus dicari dong guru. Bagaimana akan nyampe ke kita kalau kita nggak keluar ikhtiar? Ya itu juga tidak salah. Tapi kita ketahui bahwa semua rezeki dari Allah. Kalau aku meyakini rezeki kalau sudah waktunya akan sampai ke kita. Kata muridnya Imam Syafi'i, ya harus dicari, keluar, gerak, baru dapat. Kata Imam Syafi'i, ya. Keluarlah pulang Imam Syafi'i pamit, aku pulang dulu Tuan Guru, ya pulang. Di tengah jalan, wahai Tuan Guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muda, ya. Usianya baru belasan tahun, tetapi sudah jadi mufti di Mesir. Umur 14 tahun sudah jadi mufti. Ya, ini imam mazhab kita itu luar biasa. Umur 14-15 tahun sudah mufti besar, pemberi fatwa di Mesir. Ya. Gabunglah bersama kami wahai Tuan Guru Imam Syafi'i. Gitu. Ada apa? Kami sedang panen pisang. Baik, kalau kamu membantu kami nanti akan berikan hadiah. Setelah panen selesai, dikasihlah 2 tandan oleh murid-muridnya yang ada di dalam ladang itu. 2 tandan diterima oleh Imam Syafi'i, tuh kan harus dijemput dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan kasab. Ya, guruku bilang di rumah saja. Ternyata ini harus dijemput. Aku akan kembali ke rumah guruku, Tuan Guru Imam Malik, untuk menampakkan dan membuktikan bahwa ini loh, aku gerak, Allah kasih, gitu. Sampai di rumahnya, wahai Tuan Guru, tuh lihat seperti yang aku bilang. Rezeki harus dijemput, rezeki harus ikhtiar, rezeki harus dikasabkan, gitu. Aku baru membantu murid-muridku untuk panen pisang. Nih, buktinya aku dikasih 2 tanda. Nih, 1 untukmu wahai Tuan Guru. Bener kan yang aku bilang? Ya, harus dijemput. Kata Imam Malik, tidak salah. Keyakinanmu rezeki itu harus dijemput. Ya, maka kau mendapatkannya. Keyakinanku adalah rezeki. Diam di rumah. Kau bawakan 1 tandan pisang untukku. Gitu. Oke. Namanya rizkun mamluk dan rizkun kasab. Tinggal keyakinan kita, Pak. Keyakinan bapak-bapak, ya, mencari rezeki harus dijemput, betul nggak? Makanya ada di mana sekarang? Di jasa marga. Tapi bapak-bapak berani nggak? Saya di rumah aja. Di rumah aja. Kira-kira datang nggak, Pak? Kalau nggak yakin nggak datang, Pak. Ya. Yang keluar zikirnya 1/3, 2/3 bergerak. Yang di rumah dibalik. Zikirnya 2/3. 1/3-nya bergerak ala kadarnya. Udah nggak kerja, nggak bisnis, nggak pangkat, nggak jabatan, di rumah tidur, nonton TV, ngerokok, tidur lagi, ngopi. Ya, datang, Pak, sekedarnya. Ya, yang ada dilemparin sendal sama bini, keluar lu, Bang. Ya, bukannya malah kerja di rumah aja malah. Jadi Allah memberikan setengah dari hak prerogatif nasib, ya, kepada manusia. Setengah dari Allah berbentuk takdir qada, setengah diberikan kepada nasib, tapi ujungnya qadar itu hak prerogatifnya Allah. Maka bapak-bapak bisa menggunakan 2 pola ini. Kalau memang rezeki sudah datang, ya nyampe ke rumah meskipun kita tiduran, tapi saya juga ingin sehat. Makanya bekerja di perusahaan tuh niatnya bukan untuk cari rezeki sebenarnya, Pak. 2. Pertama, kita kerja pagi pulang sore untuk dalam rangka mensyukuri badan karena diberikan kesehatan. Itu doang. Keluar rumah, ya Allah, aku niat keluar nyari ilmu. Kedua, silaturahim. Ketiga, bersyukur punya badan sehat. Yang kedua, ya, kita bekerja di perusahaan dari pagi sampai sore dalam rangka nunggu waktu sholat. Titik segede bedug. Ketika dapat gaji, akhir bulan tanda tangan, hati ngomong, mutlak ini dari Allah. Jadi tidak akan keluar omongan, saya kalau tidak di jasa marga nggak punya apa-apa. Hati-hati, Pak. Dan pimpinan
komisaris, jajar direksi juga harus memahami itu. Ya, jangan sampai marah. Kamu kalau nggak saya kasih kerja di sini, punya apa kamu? Wah, nggak boleh begitu. Ikut musyrik juga, gitu. Karena rezeki semua dari Allah. Wa ma min dabatin illa Allah rizquha. Tidaklah sampai binatang melata pun yang berada di dalam tanah, kalau Allah sudah kasih rezekinya, makan dia. Jadi binatang melata, ya, termasuk cacing, binatang yang nggak punya mata, tetapi hermafrodit, ya, punya betina dan jantannya, Allah kasih rezekinya. Apalagi manusia fi ahsani takwim, sesempurnanya bentuk, pasti lebih sangat potensi untuk mendapatkan kelancaran rezekinya Allah. Ya, tapi semuanya itu akan tertutup, semuanya akan berhenti, semuanya terputus ketika di sini dan hati kita, apa iya? Masa sih? Kalau kita nggak kerja bisa makan apa? Mau makan apa? Siapa yang bagi duit? Nah ini yang membuat terputus benang emas rezeki dari langit. Karena sebab satu, kita tidak meyakini. Dua, berburuk sangka kepada Allah. Tiga, mengeluh setelah diberi. Maka hal-hal itu dibuang jauh-jauh, Pak. Bapak di rumah bisa berlimpah, apalagi bapak bekerja di perusahaan, ibu aktif pagi-pagi pulang sore di perusahaan, kemudian hatinya meyakini bahwa ini adalah ketentuan Allah semuanya. Ya, pasti berlimpah-limpah. Tempatnya di Jasa Marga, hakikatnya luas, Pak. Ini kan yang kerja di sini anaknya kan macam-macam, ada yang satu ya, Pak. Ada yang satu anak, 2 anak. Nah, saya tanya, yang 5 anak ada nggak sih, Pak? Pak, 5. Yang 5 lagi ada? 5 ya. Secara logika, ini jujur-jujuran ya, gajinya cukup nggak untuk kuliah 5 orang? Enggak, kita secara logika angka dulu. Enggak, tapi kenapa semuanya bisa sekolah? Ya, itu adalah ketentuan rezeki dari Allah. Saya kasih tahu lagi, di Cibinong ada tukang ojek, anaknya 12, Pak. Awas, ibu-ibu jangan marah kalau saya nyebut gini. Istrinya 4. Hidup, makan semuanya. Sekolah, kuliah semuanya. Gitu. Ngojek berapa sih, Pak? Bukan kita menghina. Tapi ketika saya tanya, kok bisa ya, Pak? Ya ngojek mah saya daripada di rumah sepi, Ustaz. Nongkrong kan enak, Ustaz. Bisa silaturahim gitu kan. Kalau saya yakin aja, ya kan setiap satu orang nongol dari perut, Allah siapin rezekinya. Tinggal saya doa sama Allah, ya Allah, ini semua anak saya, kau yang kasih, kau percayakan kepadaku, maka titipkan semua rezekinya kepadaku, nanti aku yang atur. Subhanallah. Tukang ojek. Sekarang ada direktur misalnya di sebuah perusahaan swasta, ngeluh mulu, Pak, nggak nyampe, Pak. Jadi hebatnya Allah tuh menghargai keyakinan. Allah sangat menghargai sebuah keyakinan. Makanya dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Termasuk kita nih ngerayu-rayu orang Kristen supaya masuk dalam Islam. Lihat di sosial media, ketika ada orang Kristen berbuat baik, kemudian netizen Indonesia yang muslim nih, wah tinggal syahadat nih, saya langsung itu, ngapain nyuruh-nyuruh orang syahadat? Biarkan saja dia berbuat baik, nanti kebaikan itu akan menarik hidayah turun kepadanya. Tinggal setelah turun, hatinya mau dibuka apa enggak gitu. Karena sebenarnya hidayah Allah itu disebarkan ya kepada seluruh makhluk yang namanya manusia, baik mereka yang sudah beriman atau belum. Tinggal hatinya dibuka atau tidak. Itulah kalimat yang sering saya buka. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah ya akan terbimbing. Siapa yang disesatkan, maksudnya apa? Menutup diri setelah diberi hidayah, maka dirinya akan tersesat. Allah nggak nyesatin dianya, karena hidayah itu Allah taburkan seperti ya sinyal yang keluar dari BTS. Sinyal ditebar, sinyal wifi yang ada di restoran, di bandara. Kalau wifi-nya dibuka, masuk kuota atau masuk sinyalnya. Tapi kalau wifi-nya ditutup, tertolak. Bener nggak? Begitu juga hidayah. Allah kasih setiap hari kepada mereka yang non muslim juga, Pak.
dengan kebenaran ayat-ayat kauniyah, alam, kejadian yang luar biasa, bagaimana gunung ditegakkan, langit ditinggikan, bumi dihamparkan, onta diciptakan, bagaimana ada peristiwa air terjun dan sungai di bawah laut, bagaimana dua laut bertemu kemudian tidak bercampur airnya, ya, bagaimana disebutkan gunung-gunung berjalan, gunung tuh jalan Pak, gitu. Itu kan ayat kauniyah, belum lagi ayat kauliyah, ayat ucapan dalam Al-Quran. Semua kebenaran hidayah itu ditebar, tinggal mereka nutup apa buka. Satu, menutup karena sebab belum nyampe dan nggak mau. Yang ketiga, ada yang membenci dan menutup diri. Seperti contoh, saya kalau masuk Islam nggak bisa zina, saya kalau masuk Islam sunat, saya kalau masuk Islam harus sholat, saya kalau masuk Islam nggak bisa main comot sana sini. Berat amat ya, nggak jadi. Itu yang kayak gitu namanya orang yang memang dia menerima kebenaran itu, tapi tidak mau dia menerima syariatnya. Kata Allah, biarkan. Tugasmu adalah baik kepada dirimu, berakhlak kepada mereka. Tugasku memberikan petunjuk bagaimana mereka nanti membuka hatinya atau tidak, gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah. Jadi sebenarnya hidup itu kalau polanya sudah benar, maka kita duduk atau bergerak pun kita tenang-tenang saja, Pak. Ya, saya bergerak karena memang saya sedang gerak, Pak. Di rumah ada tamu, terima. Jadi tiap malam tuh sampai jam 1:30-an lah. Ya, kita jam 3:30 harus sudah kembali bangun lagi. Siang gerak, tugas pengabdian. Karena dalam hati saya meyakini rezeki sudah ditanggung oleh Allah tanpa tetapi, tanpa syarat, tanpa harus memenuhi, kecuali kita terus ketaatan kepada Allah. Karena mereka yang tidak beriman saja ditanggung, Pak. Di samping memang dunia adalah surganya orang-orang kafir, dan mereka juga diberi karena keyakinan. Lihat orang-orang barat tuh. Kenapa Anda melakukan ini? Ya kita pasti yakin kalau memang sekiranya kita bekerja dengan baik, Tuhan pasti kasih. Padahal Tuhannya bukan Allah, ya, nabinya bukan Rasulullah, tapi yakin, nggak tahu bergantungnya kemana, tapi dikasih. Karena Allah menghargai keyakinan. Nah orang kita, ya, termasuk organisasi yang paling banyak, ibadah apa aja dikerjain, Pak. Rebo wakasan, maulidan, ngaji di kuburan, yasinan, tahlilan, apalagi ya, muludan, Isra Mi'raj, pindah rumah, ya, baca maulid, nikahan, baca maulid, ya, naik jabatan, baca maulid, cerai doang yang nggak baca maulid, ya. Tetapi semua aktivitas itu ditutup oleh keraguan-raguan. Padahal dia baru sholat, baru sujud, dan baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berapa detik langsung begini. Ya Allah, nyari duit kemana ya? Kok hidup gini amat? Padahal dia baru menghadap Tuhannya, tapi hatinya sudah kemana ya? Kok hidup gini amat? Kita sering melanggar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Yang sering terjadi, kita nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada manusia. Maka saya paling sangat tidak suka minta tolong sama orang. Jadi kalau mentok, mendingan saya ya menangis saja. Di mana nangisnya kira-kira? Di atas sajadah. Ya, bapak-bapak suka nangis nggak, Pak? Halo, assalamualaikum. Masih hidup? Masih, Pak? Bapak masih suka nangis nggak, Pak? Kita sering nangis itu kalau duit hilang, motor hilang, ya. Tapi pas giliran ada apa-apa yang hilang dari diri dan batin kita, akan nangis. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, segagah-gagahnya manusia di medan perang. Tapi setiap malam mereka selalu menangis. Makanya terlihat di sini dalam kisah tuh ada seperti bekas, ya, berwarna merah agak kehitam-hitaman di pipi Umar dan Abu Bakar. Apa itu? Bekas aliran air mata. Jadi kayak bekas air di bawah spion mobil kan, ada belang, itu setiap habis dicuci masih ada air mengalir dari spion tuh.
Persis di pipi para sahabat tuh ada bekasnya Pak, semuanya. Ya, dicari tahu ternyata bekas air mata. Artinya dia tiap malam nangis Pak. Dan mereka nggak takut dibilang cengeng, kan orang yang cengeng bukan orang yang nangis malam karena sebab dosanya. Orang yang cengeng adalah orang yang dia ketika kehilangan dunia menangis. Tapi ketika dosanya bertambah tidak ada tangisan air mata. Saya senang humor. Saya adalah orang yang tegas, tapi sangat mudah menangis. Contoh, ya, wow, kita humor ceramah, kemudian nggak lama, yuk kita doa sebentar, angkat kedua tangan, muhasabah sedikit, pasti netes air mata. Jadi orang kalau yang betul-betul dia mencari pola pikirnya benar bahwa kembalinya Allah, dunia adalah perjalanan, cepat kita tetes air mata. Sampai Nabi mengucapkan, berbahagialah yang air matanya keluar karena sebab dosa-dosanya, dan celakalah orang yang sulit mengeluarkan air matanya sebab dosa-dosanya karena kerasnya hati. Bijumudil qalbu, ya, karena keras hati. Ada zaman nanya, Ustaz saya susah nangis ya. Ingat dosa lagi berdoa, guru di depan, susah Ustaz nggak bisa. Dosa ke orang tua, susah gak bisa. Ingat bini ngelawan mulu, itu baru saya nangis Pak. Jadi kalau udah bininya ngelawan, nangis dia sendiri. Ini secengeng-cengeng manusia Pak. Karena yang harus nangis kan bukan laki-laki, perempuan. Tapi kita mampu nangis setiap doa gitu. Kemarin pas Idul Kurban, ada beberapa ustadz di rumah, saya mengadakan di majelis. Ada satu bapak-bapak nyamperin saya. Ustadz, saya 4 tahun ini masalah terus. Saya mau ketemu, mau ngobrol, mau curhat. Nanti kita ngobrol. Sambil ada suara takbiran kan. Nggak lama dia jatuh lagi. Hidup kok berat amat ya, kata dia. Nah, pertanyaan saya satu, Pak. Sebelum kita ngobrol nanti saya kasih pertanyaan dulu. Bapak suka nangis kayak kalau malam? Dia ngeliatin muka saya. Nangis gimana? Doanya udah nangis belum? Belum. Bapak tahu ini lagi susah, lagi payah. Payah banget Ustaz. Lagi sedih banget Ustaz. Udah nangis kalau malam sholat. Saya tahajud Pak ya. Iya udah nangis belum doanya? Belum. Nangis dulu baru ngadep saya. Jadi nggak usah solusi dari Ustaz sebenarnya. Bapak nangis ya Pak. Yang jadi masalah kita ini jaim. Masa kudu nangis sih? Gitu. Ingat Pak, Allah paling senang kalau ada seorang hamba nangis-nangis mencari dirinya, zatnya. Dia akan kumpulkan malaikat, kemudian dia bangga-banggakan kita di hadapan malaikat. Wahai malaikatku, lihat no si fulan, ngaku betul aku Tuhannya. Mikail, siapkan rezekinya. Begitu. Pertanyaan kita kalau doa ini ngampel aja. Ya Allah. Udah, jalan. Malam habis sholat, angkat tangan. Ya. Jadi air mata itu penting gak Pak? Bu? Iya. Ibu nangis kalau lagi ngapa Bu? Oh laki kawin lagi ya? Laki kawin lagi nangis. Ya. Di pengajian lain, kalau giliran laki kawin lagi nangis dia. Giliran dia menjauh dari Allah enggak. Nah, kalau di sini insya Allah ibu-ibunya solehah semua. Nah gitu. Ya bagiin aja. Saya juga udah mulai pen out namanya. Kalau lagi ceramah makanan dibagiin udah nggak ada yang khusyuk sudah. Iya makanya harus disesuaikan gini. Ya. Nah dikit lagi ya sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki pola pikir gitu. Ya. Yang tidak bekerja saja ketika diperbaiki, dibenahi pola pikirnya akan benar dan baiklah hidupnya. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu punya wadah untuk kasab. Ya, Jasa Marga ini kan punya nama. Ya. Kuat. Ya. Sudah lama, sudah hampir berapa tahun? 50 tahun deh ya. 80. 84 ya 40 tahun ya
Iya, udah lama Pak. 50 lah. Berarti udah kokoh. Bersyukur Bapak, meskipun kalau lihat dari usia kayaknya sih sebentar lagi nih pensiun semua nih ya. Ada pensiun nggak di sini? Apa seumur hidup? Nggak ada pensiun ya. Ya bersyukur Pak, ketimbang yang langsung ASN yang pegawai negeri itu. Bersyukur, sudah ada tempat kerja. Udah kayaknya kalau dicolek-colek pecat mah nggak mungkin selama kita nggak buat salah. Artinya sudah aman nih. Ya. Rizkun kasabnya itu sudah kokoh derajat martabatnya di Allah. Tinggal yang dibenahi adalah pola berpikir kita bahwa rezeki bukan hanya uang. Meskipun di antara rezeki adalah uang, tapi yakin rezeki yang namanya uang tuh hanya kertas sebagai alat tukar. Ya, bukan sebagai rezeki mutlak. Ketika kita otaknya dipikir uang saja, maka di situ Allah kasih. Ketika Allah kasih situ karena sebab pikiran kita, jadi sempit rezeki kita Pak. Saya yang mengalami Pak, tidak punya kerja, nggak punya gaji kayak Bapak, ya. Tapi Allah giring rezeki entah dengan saya bergerak atau di rumah. Dari mulai urusan tanah, kendaraan, ya bangunan, titipan segala macam. Oh begini caranya. Ternyata pola pikir dirubah, yakini Allah mampu mewujudkannya. Kedua, terus berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Ketiga, latih dengan mengingat zikir. Zikir. Udah ngikat paling kuat zikir. Termasuk membuat kita drop ketika aneh, gabut, gaje, nggak jelas zikir. Termasuk ibu-ibu yang single. Bu, single. Nggak punya suami, kan normal tuh usia baru 35-40. Ustadz, saya kalau lagi mau suami nggak ada, saya olahraga aja. Saya bilang, berapa lama olahraga Bu? Ya 2 jam. Terus berhenti? Ya enggak. Apa berhenti ngedrop? Enggak. Ketahuilah ketika libido naik, hormon naik, olahraga memang bisa memalingkan isu lah, ya. Tetapi apa berhenti? Enggak Pak, makin kenceng. Memang olahraga membuat urusan itu makin kenceng gitu loh. Tapi nggak bisa ngedrop. Yang buat ngedrop apa Pak? Zikir. Saya kasih tahu sama para single parent tuh, kalau lagi laki-laki kan kuat, perempuan kuat, tapi tetap ada butuhnya. Ketika mau gitu, godaan setan datang, zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Subhanallah. Langsung drop Pak, drop. Bapak-bapak ngelihat perempuan cantik di jalan, Masya Allah tuh orang cantik amat ya. Udah ada hasrat nih. Terus bayangin di rumah, ya yang di rumah kayak kuntil anak nih gimana nih? Contoh misalnya, yaudah gimana ya? Tapi nggak bisa berbuat, zikir Pak, astagfirullah, astagfirullah. Langsung drop. Kalau ditumpahkan olahraga, sekilas berhenti Pak, sepertinya berhenti. Selesai olahraga, makin kenceng, gitu. Maka zikir itu pengikat. Ngedropin yang kayak gitu, ngikat kepada Allah, ngebungkus tadi tauhid dan husnuzon. Setelah pola pikir yang benar, kerja nggak kerja, apalagi kerja, happy sudah Pak. Dan sukses yang sebenarnya itu bukan ketika punya rumah 5 lantai ada liftnya, punya kendaraan bagus. Sukses itu bukan punya istri cantik, anak-anak lucu, punya usaha, punya ya wira usaha, bukan Pak. Sukses itu 2. Setelah semua pencapaian, catat. Sukses itu 2. 1, ya, tenang ibadah. Tenang ibadah. Yang kedua, sukses, bahagia dan jaya itu adalah yang kedua, ya, manfaat hidupnya. Baik pikirannya, tenaganya, hartanya, ilmunya. Kalau sudah 2 itu, sukseslah bapak-bapak semua. Rumahnya banyak, mobilnya di parkiran penuh, tabungan nggak ada kurang, saldonya terisi semua itu di rekeningnya. Tapi ibadahnya masih gerasah gerusuk, hidupnya nggak tenang, nggak sukses, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, rumah kecil seadanya, kendaraan yang penting nyampe kemana-mana, tapi ibadah tenang. Kemudian ilmu yang dia punya, badannya, rezekinya yang sedikit, ilmunya yang seadanya, bisa kepake sama orang, sukses, bahagia. Nah, takaran kita sukses adalah kalau pulang kampung bawa mobil BMW. Wow, udah sukses sekarang ya Mas ya. Udah di mana sekarang? Di Jakarta.
wah gak sia-sia Pak 30 tahun sekarang sudah sukses. Terlalu murah. 30 tahun di Jakarta cuma punya mobil 3, 4, rumah gedung, murah Pak. Iya, padahal di sana ada orang yang pola pikir benar. Cukup dia berapa bulan dia mendapatkan semuanya. Tetapi setelah mendapatkan semua itu pun bukan tujuan. Nah, pola pikir ini kalau benar, insya Allah hidup kita tenang. Kalau sudah tenang, mudah-mudahan ibadah tenang. Kalau sudah ibadah tenang, pasti harta rezeki ilmunya akan bermanfaat buat orang yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagai pembuka sedikit ada manfaatnya. Terus semangat, terus ngaji, terus bekerja, terus berkarya, bahagiakan istri dan anak di rumah. Bapak-bapak mau punya uang banyak gak? Halo? Bapak-bapak mau punya uang banyak gak? Ya, senangkan istri Pak. Ya. Ini rahasianya hadis dan rahasia pengalaman saya. Saya setiap kasih uang sama istri, gak lama ada aja jalan Pak. Besok saya kasih lagi istri, ada jalan. Wah, makin senang saya ngasih istri, makin senang kasih istri, istri makin senang, makin doain, makin kencang lagi rezeki kita. Itu namanya kita berterima kasih, tapi terima kasih yang benar. Terima kasih yang benar. Terima kasih, sehingga akhirnya menjadi kasih sayang. Kasih sayang, mengasihi dan menyayangi, bukan kasih sayangnya ya yang salah. Mau ngasih sayang, mau ngasih lagi sayang, nggak jadi. Jadi kasih Pak, dapat gaji sedangkan istri tiap 3 bulan belikan emas 2 gram. Bu, setuju nggak saya ngomong ini? Iya, ibu-ibu kan bapak-bapaknya nggak ada di sini kan? Iya, bapak-bapaknya suruh ngaji kemari. Wah, setuju Ustaz gitu. Iya Pak. Ternyata saya lihat, ini bukan beda antara ngasih sayang dengan takut ya. Ada yang ngasih karena istrinya ngancem, awas tuh Pak. Nah, ini benar-benar ngasih, tulus ikhlas tanpa diminta. Senangkan istri. Di hadis disebutkan, istrimu dan anak perempuanmu adalah gerbang rezekimu. Jadi kerjanya ada satu orang, kerjanya ngasih ibu duit istrinya aja. Proyek datang segala macam, dia di rumah aja. Kasih lagi istrinya, kasih lagi. Meskipun dalam riwayat tuh makalah disebutkan istri tidak perlu tahu berapa penghasilan suami. Istri tidak wajib tahu ya berapa yang dimiliki oleh suami. Istri cukup tahu berapa kebutuhannya. Itulah yang dipenuhi oleh suami. Tapi ternyata kita standarnya nggak begitu. Berapa punya kita kasih, berapa punya kita kasih. Insya Allah gitu. Ya berkah. Karena Pak, istri yang ikhlas karena pemberian suami, doanya menembus langit. Itu kalau satu. Dah, jangan terusan. Karena bapak-bapak semangat di situ doang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, nikmat hidup ini, bahagia hati kami, indah semua yang kami terima. Kami syukuri semua karunia-Mu. Ampuni semua dosa, terima semua amal ibadah. Keluar kami dari masjid ini bersih dan suci bagikan bayi yang baru lahir. Terimalah taubat kami. Jadikan doa yang sederhana ini taubatan nasuha kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, orang tua kami, anak-anak dan keluarga saudara kami, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang masih butuh pada karunia anugerah untuk pendidikan anak-anak kami yang terbaik dalam hidup mereka agar mereka selamat setelah kami tiada nanti, maka cukupkan rezekinya agar kami bisa mendidik mereka, mengenalkan Engkau dan Nabi-Mu kepada anak-anak kami ya Allah. Wafat kami setelah gugur kewajiban mengenalkan mereka kepada semua yang telah Kau janjikan ya Allah ya Rabbana. Bahagiakan
berkahi apa yang kami makan, kami minum, panjang umur kami dalam taat, terus menjaga silaturahim, berkah perusahaan kami, panjang umur dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.